Ya, halo Mitra TA TV, apa kabar Anda? Senang sekali Seno Herpram hadir dalam Newspedia TA TV. Kali ini dalam Newspedia kita akan berbincang bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Ibu Tensa Nurdiani, STMH, berbincang seputar layanan elektronik yang bisa kita dapatkan di kantor pertanahan ini. Nah, apa dan bagaimana tentang layanan elektronik di kantor pertanahan ini kita akan bahas bersama. Sudah hadir di sini, apa kabar Ibu Tensa? Alhamdulillah baik Mas Seno. Senang bisa ketemu dengan Ibu Tensa. Terima kasih, senang juga bertemu dengan Mas Seno. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ada layanan elektronik ya di kantor pertanahan. Apa saja itu Bu yang mungkin bisa kita dapatkan untuk pelayanan elektronik yang disiapkan oleh kantor pertanahan ini? Ya. Terima kasih pertama kali ya, untuk layanan elektronik yang sudah ada dan sudah terlaksana di kantor pertanahan Kota Surakarta sampai saat ini ada 4 layanan, yaitu layanan hak tanggungan secara elektronik, kemudian pengecekan sertifikat, kemudian surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT disingkatnya, kemudian yang keempat adalah layanan untuk informasi nilai tanah. Itu keempat layanan tersebut sudah berlangsung dan berjalan di kantor pertanahan Kota Surakarta, semuanya terintegrasi secara elektronik, sehingga pemohon tidak perlu bertatap muka dengan kita sebagai penyedia layanan. Hal tersebut akan memberikan kemudahan layanan kepada pemohon layanan itu sendiri. Ya, boleh dijelaskan masing-masing dari layanan itu Bu mungkin? Dari 4 yang bisa didapatkan tadi. Ya, itu 4 layanan tersebut ya, satu hak tanggungan elektronik, ya, itu untuk dalam rangka pemohon untuk mengakunkan sertifikatnya. Di dalam hal ini pelaksana untuk layanan elektronik tersebut adalah pihak perbankan, kemudian sebelumnya adalah PPAT untuk melakukan pengecekan sertifikat tersebut sebelum dilakukan hak tanggungan. Itu semuanya dilaksanakan secara terintegrasi elektronik, tidak perlu tatap muka langsung kepada kantor pertanahan. Itu akan menghemat waktu, kemudian memberikan pelayanan yang lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya adalah surat keterangan pendaftaran tanah dan nilai tanah, itu juga bisa diakses secara elektronik oleh pemohon. Itu 4 itu yang sudah berlangsung dan berjalan di kantor pertanahan Kota Surakarta. Itu baru-baru saja atau mungkin karena kita tahu kan sudah hampir satu tahun lebih kan, hampir 2 tahun gitu ya kita ada di pandemi. Baru muncul di pandemi atau sebelum itu sudah memang sudah berjalan? Ya, ini sebagai implementasi dari Peraturan Menteri ATR BPN nomor 5 2020 ya, sehingga tahun ini sudah menginjak tahun 2021 dan kita semuanya kantor pertanahan itu sudah melaksanakan semuanya. Jadi sudah hampir 1 tahun ini. Memang sudah hampir 1 tahun ini ya. Jadi seiring dengan ada pandemi begitu, larangan tatap muka pada waktu itu. Ini adalah salah satu juga langkah kita untuk antisipasi di masa pandemi. Kita mengurangi kontak langsung dengan pemohon. Itulah salah satunya inovasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN untuk memberikan layanan secara elektronik. Walaupun ya kalau semua layanan di kantor pertanahan tidak hanya 1-2, ada banyak varian di kantor pertanahan itu, ada sekitar 50 lebih. Namun demikian kita memberikan salah satu beberapa step langkah-langkah inovasi di sampai saat ini itu ada layanan elektronik tersebut. Bagaimana dengan masyarakat sendiri yang dengan adanya layanan elektronik ini, antusias masyarakat, pemanfaatannya bagaimana? Apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat, keuntungan-keuntungannya dengan layanan elektronik yang ada di kantor pertanahan ini? Pastinya banyak keuntungannya ya, karena memang dari satu segi waktu ya, masyarakat tidak perlu membuang banyak waktu harus hadir ke kantor pertanahan. Kemudian dari segi biaya untuk transportasi bolak-balik ke kantor pertanahan sudah terreduksi dengan adanya layanan elektronik. Kemudian waktu, biaya, kemudian SDM sendiri, si pemohon bisa melakukan aktivitas lain yang seharusnya dia harus datang ke kantor pertanahan, dia bisa melakukan aktivitas dimanapun juga permohonan bisa dilakukan. Boleh tahu ini prosesnya bagaimana sih ketika pemohon dan sebagainya ini ya, di dalam mungkin memanfaatkan layanan elektronik ini? Mudahkah? Setiap orang pasti akan bisa begitu? Betul, atau rumit atau harus bagaimana? Memang salah satu syarat adanya layanan elektronik, pertama kali persyaratan dari pihak pemohon, ya harus harus terdaftar dan tervalidasi di kantor pertanahan ataupun di kementerian. Manakala
itu belum, mereka harus melakukan pendaftaran tersebut karena itu menjadi salah satu syarat, sehingga nantinya pemohon akan mendapatkan akun. Akun itu yang akan menjadi syarat mereka bisa masuk ke dalam layanan elektronik, dan akun tersebut harus benar-benar dijaga oleh pemohon supaya itu tidak tersebar ke pihak lain, karena itu bisa, nantinya bisa disalahpergunakan karena menyangkut data, ya, kerahasiaan data yang dimiliki oleh masing-masing pemohon. Begitu. Oke. Cukup itu syaratnya untuk bisa memanfaatkan ini? Yang jelas pastinya ya. Kemudian nantinya pemohon mendaftarkan, kemudian melakukan verifikasi validasi data, kesesuaian antara data analog atau data fisik yang dimiliki oleh pemohon dengan data yang ada di kantor pertanahan. Itu yang menjadi step untuk nantinya pelaksanaan layanan elektronik. Di kantor pertanahan Surakarta itu sudah berjalan ya? Sudah. Berarti sepi ya Bu ya kantor pertanahan sekarang? Seperti, nggak banyak orang datang karena sudah mulai berkurang, ini. Tetapi memang kan varian-varian dari jenis layanan di kantor pertanahan kan banyak sekali, makanya kita mulai mereduksi step by step nantinya. Dan ini baru berapa layanan yang bisa? 4 layanan yang sudah terintegrasi secara elektronik. Ya, apa memungkinkan semua layanan nanti bisa elektronik gitu? Bisa jadi nantinya ke depan, karena semuanya mau tidak mau, suka tidak suka dengan adanya revolusi ini 4.0 ya. Semuanya dituntut untuk serba cepat, memberikan layanan kemudahan, kemudian inovasi. Kenapa tidak? Pasti nanti semuanya beralih kepada elektronik. Ya, secara bertahap pasti kita mempunyai arah ke situ nantinya. Ya. Nah, apa yang ini mungkin saat ini yang belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara elektronik, layanan elektronik ini untuk berbagai layanan yang ada di kantor pertanahan? Memang masih lumayan banyak, karena seperti kita ketahui layanan pertanahan di kantor pertanahan itu variannya banyak sekali. Ada masih lebih sekitar 50-an layanan. Ada 50 layanan. Varian layanan yang berkaitan dengan pertanahan ya. Makanya kita step by step ada beberapa yang kita lakukan secara terintegrasi elektronik. Ini dalam waktu dekat kita masih berproses dalam rangka alih media dari sertifikat. Apa yang dimaksud di sini? Alih media dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik. Ini implementasi dari Peraturan Menteri ATR BPN nomor 1 2021 mengenai sertifikat elektronik. Tapi memang ini secara bertahap, kita perbaikan data secara terus-menerus, memvalidasi data di kita, sehingga nantinya tahap awal memang karena ini secara bertahap, untuk tahap awal nantinya sasaran pertama kali adalah instansi pemerintah untuk alih media sertifikat dari analog ke sertifikat elektronik. Dengan pertimbangan apa? Karena dengan pertimbangan bahwa instansi pemerintah itu sudah mempunyai kesiapan dari segi jaringan elektroniknya, kemudian sarana infrastruktur, dan kemudian si SDM itu sendiri. Kita mempertimbangkan bahwa kalau instansi pemerintah paling tidak mereka sudah mengetahui mengenai teknologi ataupun secara layanan elektronik. Demikian. Iya, kalau kita berbicara tentang 4.0 begitu ya, jadi masyarakat memang harus siap juga ya mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang ini begitu ya. Kalau masyarakat tidak siap nanti juga akan ketinggalan, pastinya. Layanan yang mempermudah, yang bisa memberikan manfaat yang lebih lagi begitu, seperti layanan elektronik yang ada di kantor pertanahan Kota Surakarta. Nah, kalau terkait dengan yang tadi alih media ya, itu kan on progress ya. Iya, betul. Sudah sejauh mana ini? Apakah nanti targetnya tahun depan sudah akan bisa atau bagaimana? Kalau kami dari jajaran kementerian dalam hal ini kantor pertanahan Kota Surakarta berkomitmen untuk menyiapkan segala sesuatunya manakala instruksi dari pusat sudah segera dilaksanakan untuk alih media tersebut. Kami bahu-membahu segenap jajaran berkomitmen melaksanakan untuk proses alih media nantinya, dengan kita melaksanakan validasi data baik tekstual maupun spasial, kesesuaian data fisik dengan data yang terintegrasi di elektronik nantinya sama, sehingga pada saatnya nanti pelaksanaan alih media sudah running, kita pun sudah siap untuk melaksanakan tersebut. Itu nanti itu wajib bagi masyarakat harus beralih ke elektronik itu atau tidak wajib, Bu? Kan kita tahu kan tidak semua masyarakat nanti juga sangat lekat dengan gadget, serba elektronik begitu kan, mungkin masyarakat desa begitu. Seperti kami sampaikan tadi bahwa sasaran awal, karena ini harus bertahap ya, tidak bisa ini.
tahap pertama sasarannya adalah instansi pemerintah. Oh, instansi Ya. pemerintah. Jadi karena ini dengan pertimbangan bahwa adanya kesiapan infrastruktur, kemudian pengetahuan dari instansi pemerintah mengenai pentingnya dokumen-dokumen elektronik dalam rangka alih media ini tadi dari analog ke elektronik, sertifikat elektronik. Kalau tadi disampaikan apakah ini wajib, artinya itu nanti apabila memang instansi pemerintah tersebut merasa, dan saya rasa memang mereka akhirnya nanti lama-kelamaan merasa bahwa dokumen elektronik itu memang penting ya, untuk dari segi keamanannya, kemudian dari segi memang dalam hal ini analog lebih rawan untuk adanya dokumen hilang, atau begitu nantinya ke arah ke situ. Jadi kedepannya tidak akan ada sertifikat analog gitu ya? Kedepannya ya, gitu ya. Atau memang kapan begitu? Iya betul. Nanti sasaran akhirnya semuanya ke elektronik ya. Dan itu akan lebih mempermudah ya masyarakat di dalam transaksi dan lain sebagainya. Betul. Termasuk ketika menjadikan sertifikat agunan kembang gitu. Iya betul, itu nantinya elektronik. Tapi bank memang sudah siap juga dari saat sekarang ya untuk masalah hal seperti itu. Untuk elektroniknya mau tidak mau, suka tidak suka pastinya nanti harus keimbas ke situ juga. Ya. Nah sejauh ini Bu, dari layanan elektronik yang ada di kantor pertanahan tadi yang sudah ada 4 ya, 4 layanan di antara mungkin 50 varian layanan gitu. Berlangsung bagaimana yang saat ini, yang sudah berlangsung? Cukup lancar-lancar saja atau ada masalah kendala-kendala begitu di dalam layanan elektronik yang ada itu? Iya, kalau saya rasa kalau keterkaitan kalau hak tanggungan elektronik sudah 100% ya, pelaksanaannya 100% elektronik. Kemudian kalau dalam pelaksanakannya apakah ada kendala secara secara formil ataupun berarti sih tidak begitu ya. Artinya itu masih bisa kita atasi apabila ada pemohon ataupun dalam hal ini perbankan atau PPAT yang mengajukan konsultasi kaitannya dengan elektronik masih bisa kendalikan. Tapi memang menjadi fokus kita bersama untuk yang perlu menjadi perhatian utama itu adalah keamanan dari akun. Si pemilik akun itu harus benar-benar merahasiakan dan tidak boleh untuk sembarangan di-share ke mana-mana keterkaitannya dengan rahasia dokumen yang dimiliki. Oke. Ya. Ini Bu Tensa, mohon maaf, ini mungkin masyarakat kan di sini yang menyaksikan Newspedia kan juga ingin lebih memahami lagi begitu ya. Apa saja sih layanan yang ada di kantor pertanahan Kota Surakarta seperti tadi. Ini masih ada 4 ya, pertanahan. Apa tadi pertanggungan? Tanggungan. Nah, gitu itu kalau layanan yang bagaimana sih sebenarnya? Mungkin masing-masing bisa dijelaskan. Itu kalau hak tanggungan itu ya biasa kalau masyarakat punya sertifikat, artinya dia punya fasilitas juga untuk dapat diagunkan sertifikat tersebut. Itulah salah satu varian dari layanan. Masih ada banyak varian lagi yang memang itu nantinya secara bertahap akan ada mengarah ke elektronik. Sebelum ke arah ke situ pun kemarin pertanggal 24 September 2021 pada saat pelaksanaan upacara Hari Agraria, Bapak Menteri sudah meluncing adanya aplikasi Loketku. Aplikasi Loketku yang ini mungkin nanti dibahas setelah jeda. Oh iya, kita jeda dulu untuk aplikasi Loketku. Iya. Oke. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut Mitra TA TV setelah jeda berikut. Pastikan tetap di Newspedia bersama Kantor Pertanahan Kota Surakarta.